Sistem Necromancer. Bab 154 sampai dengan 156. Bab 154. Iring-iringan mobil Chang Yingzi. Cahaya sedingin es tiba-tiba menembus celah pintu. Murid Li Yahong tiba-tiba menyusut, dan rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba muncul dari tulang punggungnya. Sadar akan bahayanya dan ingin menghindarinya. Tetapi tubuh tidak dapat mengimbangi kecepatan reaksi sama sekali. Saat ini, Basen segera mengambil tindakan dan menghunus pisaunya untuk menebas tombak. Sial gelombang, suara yang tajam, tombaknya dibelokkan ke bawah, dan ujung tajamnya mengenai dada baju anti tusukan Li Yahong. Sebuah kekuatan yang kuat mendorongnya mundur ke tanah. Li Yahong bergegas berdiri dan bersembunyi di balik kerangka itu. Dia terus menyentuh leher dan tubuhnya dengan tangannya untuk memeriksa apakah ada luka. Jelas, pakaian anti-tusukan masih berperan. Meninggalkan bekas di dada, namun tidak tertusuk. Tetapi perasaan takut ini masih membuat tulang punggungnya merinding. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia pergi ke sana dengan ide membantu para penyintas, pihak lain justru ingin membunuhnya. Mata yang dia lihat ke Fan itu juga penuh amarah. Di dalam Fan, sial, hampir saja. Tuan Chen, dengan rantai emas tergantung di lehernya, mengumpat dengan suara rendah. Pada jarak sedekat itu, dia justru melewatkannya. Kerangka yang mengikuti lawan menghunus pedangnya terlalu cepat. Jika tidak, kamu pasti bisa menikam lawan sampai mati dengan satu pukulan. Sebenarnya tidak apa-apa jika lawannya bisa dibunuh, tapi sekarang dia belum mati, itu agak sulit untuk ditangani. Melihat orang lain di dalam mobil, menaruh tombak pendek di tangannya langsung ke tangan seorang wanita muda dengan tatapan kusam, dia berkata, "Kamu menikamku karena kamu terlalu gugup, apakah kamu mendengarku?" Tangan wanita itu gemetar dan tanpa sadar dia mengambil tombaknya. "Apakah kamu mendengar itu?" Pria itu mengomel. Wanita itu masih mengangguk datar. "Jangan lupa bahwa aku menyelamatkanmu. Jika sesuatu terjadi padaku, aku akan menyeretmu untuk mati bersamaku." "Jujur saja," Tuan Chen berkata sambil mendengus dingin. Beberapa di antaranya bergema. Di luar mobil, Li Yahong tidak punya ide untuk terus berkomunikasi dengan orang-orang di dalam dan mundur ke belakang. Sejumlah besar kerangka mengelilingi seluruh Fan. Selama perintah diberikan, Fan akan terbalik dan semua orang di dalamnya akan dibunuh. Pada saat ini, semua pintu Fan terbuka. Total ada 6 orang, 4 pria dan 2 wanita. Pemimpinnya memiliki tinggi lebih dari 1,8 meter dan kuat, dengan rantai emas tergantung di lehernya. Negara tidak seperti kelaparan di ujung dunia. Dia berteriak, "Kami juga selamat. Jangan lakukan apapun. Jangan lakukan." Kami baru saja bereaksi berlebihan. Saat dia berbicara, dia menarik keluar seorang wanita di belakangnya. "Saya belum meminta maaf kepada orang lain." Mata wanita itu mengelak, ekspresinya lesu, dan dia berkata dengan gemetar, "Maaf, saya terlalu gugup sekarang. Saya minta maaf kepada Anda." Ada bunyi dentang. Tombak pendek di tangannya jatuh ke tanah dan berguling jauh. Lututnya lemas dan dia terduduk lumpuh di tanah. Pria dengan rantai emas memandang kerangka di sekitarnya dengan waspada dan berkata dengan hati-hati, "Si cantik ini, kami tidak punya niat lain. Kami bersembunyi di peternakan sebelumnya. Kami baru saja melarikan diri hari ini dan sedikit terlalu gugup." Li Yahong tidak berbicara, dan kerangka di sekitar mereka masih berdiri di tempatnya, mengelilingi mereka. Pria itu melihat sekeliling lagi, menamparkan bagian belakang kepala wanita itu ke tanah, dan berkata, "Teruslah meminta maaf." "Maaf, saya minta maaf." Wanita itu menundukkan kepalanya dan menangis. Li Yahong tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Pihak lain tidak melakukannya dengan sengaja, dan tidak terjadi apa-apa. "Sekarang kami juga kekurangan tenaga kerja." Melihat truk di belakang, terdengar suara mencicit. Pintu truk terbuka, dan Wu Heng perlahan keluar dari sana. Pada saat yang sama, beberapa kerangka yang tampak aneh mengikuti. Melihat ada satu orang lagi,
wajah para penyintas yang tersisa menjadi semakin aneh. Semula truk tersebut tertutup rapat, dan kaca truk tersebut terbuat dari batang baja. Dari bawah, sulit untuk melihat berapa banyak orang yang duduk di dalam truk tersebut. Saya hanya berpikir bahwa wanita yang turun mengendalikan pasukan kerangka ini, tetapi ternyata pemilik sebenarnya adalah orang lain. Untungnya, dia tidak membunuh pihak lain. Jika tidak, semua orang di dalam mobil bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan. Melihat orang lain datang, pria itu tersenyum. Dia mengeluarkan rokok kusut dari tangannya, mengetuk kotak rokok dan mengeluarkan rokoknya, dan berjalan mendekat. Saudara ini, nama saya Chen Yongdong. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Di tengah jalan, kerangka itu langsung menghentikannya. Wu Heng berdiri tidak jauh dari situ dan memandangnya dan berkata, "Di mana kakak laki-laki tertua?" "Hei gelombang, kakak macam apa yang bukan kakak laki-laki?" Wu Heng terus menatapnya dan bertanya, "Apakah tombak itu hanya untuk menusuk? Kamu tidak punya nyali untuk membunuh zombie, tetapi kamu ingin membunuh seseorang." Pupil pria itu menyusut, wajahnya segera kembali ke senyuman normal, dan dia berkata, "Sampai jumpa, ini bukan aku, ini dia." Seorang wanita pemalu dan memiliki beberapa reaksi gugup. Wu Heng menatapnya dan berkata langsung, "Bunuh dia." "Hah, bukan itu masalahnya." Pria itu mengira Rang telah membunuh wanita yang berlutut. Saat dia masih berbicara, suara angin bertiup terdengar dari samping. Sebuah tinju besar diayunkan dari satu sisi. Bang gelombang. Terdengar suara palu, dan tulang lehernya patah. Matanya terbuka lebar, dia muntah darah, dan dia bergumam, "Itu bukan aku." Tubuhnya terjatuh ke belakang, benar-benar jatuh ke tanah tak bernyawa. Beberapa orang di kejauhan melihat pemandangan ini dengan ngeri. Orang ini lebih tegas. Setelah mengidentifikasinya secara kasar, dia langsung membunuh orang. Wu Heng melirik orang lain. 3 pria dan 2 wanita. "Bunuh semua yang memegang senjata," kata Wu Heng langsung. Hore! Kerangka itu langsung merobohkan beberapa orang di samping Fan, dan pisau dapur jatuh menimpa kepala mereka, dan dengan ratapan meraung, ia dipotong-potong menjadi potongan-potongan daging di tanah. Di tempat kejadian, hanya tersisa wanita yang ditarik keluar untuk disalahkan. Pegang kepalanya dengan kedua tangan dan jangan berteriak atau berteriak, tetapi tubuhnya terus gemetar. Lemah dan tidak berdaya. Keadaan kedua orang ini sangat berbeda dengan keadaan laki-laki tersebut. Intinya, mereka sepertinya tidak bersama. Wu Heng tidak banyak bicara, dan langsung melepaskan percakapan dengan orang mati ke mayat. Mayat itu duduk dan melihat ke arah sini. Wu Heng bertanya, "Apa hubungan wanita ini denganmu?" Mayat itu menjawab, "Salah satu dari mereka pergi untuk tinggal di peternakan. Karena dia cukup tinggi, dia ditahan di sini." Wu Heng mengangguk dan membubarkan sihirnya. Mayat itu tergeletak di tanah lagi. Wu Heng memandang wanita yang gemetaran di tanah dan berkata, "Aku tahu kamu dan dia tidak bersama. Sekarang kamu bisa pergi sendiri, atau kamu bisa ikut dengan kami." Wanita itu mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong dan menatap tubuh di tanah. Dia menatap Li Yahong lagi dan bertanya, "Bisakah kamu bertahan hidup dengan mengandalkan tubuhmu?" Li Yahong mengerti maksudnya. Melirik Wu Heng dari sudut matanya, dia berkata, "Kami adalah tempat penampungan formal. Jika Anda bersedia, Anda bisa ikut dengan kami. Tidak ada yang akan memaksa Anda, tetapi pekerjaan sesuai kemampuan Anda masih perlu dilakukan. Baiklah, kalau begitu aku bersedia pergi bersamamu. Dalam lingkungan saat ini, seseorang akan mati sendirian. Selama dia tidak ingin mati, dia hanya bisa mengikutinya kembali. Biarkan dia duduk di kursi belakang mobil." Li Yahong bertanya. Di dalam truk, Li Yahong mengemudi dan Wu Heng sebagai kopilot. Di barisan belakang ada Basen, Bawudong, dan kerangka berkepala besar duduk di tengah. "Sebenarnya, kamu bisa duduk meski barisan belakang penuh sesak, tapi dalam kondisi wanita saat ini, duduk di antara kerangka akan sangat menakutkan. Ayo duduk di gerbong."
lagi pula ada gudang kanvas. Kata Wu Heng. Ya, Li Yahong mengangguk dan meminta pihak lain melepas mantelnya. Setelah memeriksa apakah ada senjata dari kejauhan, dia menempatkannya di belakang mobil. Meringkuk di sudut, diam. Wu Heng melirik ke dalam van yang berisi banyak kebutuhan sehari-hari. Biarkan semua kerangka dipindahkan ke kereta, lalu dia melepas rantai emas dari leher pria bernama Chen. Duduklah di dalam mobil. Truk mulai berjalan dan terus melaju ke depan. Li Yahong memegang kemudi dengan kedua tangan dan menyentuh bekas tusukan dengan satu tangan. Untungnya tertusuk, kalau tidak saya akan mati di sini. Dalam situasi ini, tidak akan ada luka apapun. Jika tidak, virus akan mudah tertular. Ditambah dengan posisi dan kekuatan barusan, jika Basen tidak mengubah posisinya dengan pisau, atau jika dia tidak mengenakan pakaian anti tusuk, dia akan langsung mati. Seperti yang dikatakan Wu Heng tentang hadron dan yang lainnya terakhir kali. Aku tidak mati di tangan zombie, tapi jika aku mati dalam masalah sepele seperti itu, semua orang yang mati akan mengeluh. Saat Anda kembali, tiup klakson mobil dan tidak ada yang perlu keluar, kata Wu Heng. Apa yang terjadi barusan adalah benar dan mengejutkan Wu Heng. Siapa sangka orang-orang ini sakit jiwa. Pembunuhan langsung. Bunyikan klaksonmu, itu mungkin menarik perhatian zombie. Kita tidak lagi takut dengan zombie biasa. Sebaiknya kita memasangnya saat kita kembali. Saya ingat ada beberapa di kendaraan pengelola kota. Oke, aku akan memasangnya saat aku kembali. Truk itu terus bergerak maju, dengan kerangka besar masih mengawalnya di kiri dan kanan, dan mulai bergerak maju. Sisi lain, distrik Changyingzi, di garasi semi bawah tanah. Total ada lebih dari 30 orang, termasuk pria dan wanita, yang terus memindahkan barang ke beberapa van. Semua orang pucat dan kurus, dengan ekspresi mati dan wajah serius. Zizizi gelombang, interkom yang tergantung di pinggangnya tiba-tiba berdering. Ada suara rendah dan mendesak, mayatnya mendekat ke sini. Jumlahnya banyak sekali. Sudah terlambat jika kita tidak bergerak maju. Tanpa menunggu balasan, interkom kembali berbunyi. Sudah terlambat. Jika kita tidak pergi, semua orang akan mati di sini. Di tengah kerumunan, seorang pria berusia 30-an dengan rambut acak-acakan menekan interkom dan berkata, "Turun, ayo bersiap-siap berangkat." Tutup interkom dan terus berkata kepada yang lain, "Semuanya naik bus. Jangan tinggalkan sisanya. Segera naik bus. Jangan buang waktu semua orang. Cepatlah." Orang-orang didesak untuk naik bus, dengan kekhawatiran dan kegelisahan di wajah mereka tentang hal-hal yang tidak diketahui. "Bos, semua orang masuk ke dalam mobil." Seseorang dalam iring-iringan mobil berteriak. Pria paruh-baya melihat waktu dan melanjutkan, "Kirim sinyal ke Wang Dong." Bagus. Saat perintah diberikan, kepulan asap tebal langsung membumbung ke langit dari luar garasi. Tidak lama, bum gelombang. Raungan memekakkan telinga terdengar dari arah jauh. Kemudian terdengar suara aneh terjatuh dan terjatuh, serta berbagai benda pecah. Sebuah suara datang dari interkom lagi. Zombie-zombie itu terpikat. Turun. Tak lama kemudian, sesosok tubuh turun dari atas dan langsung masuk ke dalam mobil. "Ayo, ayo." Bum gelombang. Armada berangkat, berbaris dan melaju keluar garasi, memasuki jalan yang telah dibersihkan sebelumnya, dan melaju menuju kejauhan. Di belakang, kerumunan zombie yang padat bergegas menuju lokasi ledakan dan asap tebal. Meski begitu, suara konvoi tetap menarik perhatian sejumlah besar zombie. Zombie dari segala arah bergegas menuju konvoi. Di atas bangunan tempat tinggal, zombie memecahkan kaca dan melompat ke atap mobil seperti pangsit. Suara berdebar. Seiring dengan bertambahnya jumlah mayat, mobil mulai kehilangan kendali dan menabrak kedua sisi jalan. Asap tebal ada di mana-mana, dan dia langsung diliputi kerumunan mayat yang mengelilinginya. Wajah semua orang di mobil lain jelek. Anak-anak dan wanita menangis terseduh-seduh. Suara pria itu masih terdengar dari interkom, "Jaga konvoi, mobil lepas kendali dan rusak,
jangan menghalangi jalan dan beri kesempatan kepada orang lain. Horeho gelombang. Kendaraan yang tersisa terus melaju, pengemudi menarik napas dalam-dalam lalu menginjak pedal gas. Apakah Anda bisa bergegas keluar tergantung pada waktu ini? Lebih banyak mayat di belakang menyadari bahwa mereka telah ditipu, dan mulai menjauh dari area ledakan, mengejar konvoi ke arah kirinya. Nomor tersebut memenuhi seluruh jalan. Area Wuyangyang yang luas, melolong dan mengaum. Sisi lain, Wu Heng dan Li Yahong mendekat perlahan dengan mobil mereka. Dia pasti sedikit ketakutan. Li Yahong tetap diam dan terlihat sedikit jelek. Bagaimana kabarnya? Tidak apa-apa. Li Yahong tersenyum dan melanjutkan, saya masih sedikit takut. Jika Basen tidak ada di sana saat itu, saya takut saya akan mati di tangan lawan. Apalagi ditikam sampai mati, itu hanya luka saja. Kalau senjata ini sampai membunuh zombie, itu juga akibat tertular. Jadi, awalnya panik, tapi sekarang ketakutan. Semakin aku memikirkannya, aku semakin takut. Tidak apa-apa, kalau begitu, aku akan mengubahmu menjadi kerangka. Mata Li Yahong membelalak dan dia menatapnya dengan tidak percaya, aku benar-benar ingin berterima kasih. Kamu bahkan tidak mau menyerah padaku. Kamu hanya bercanda, lain kali berhati-hatilah. Keduanya mengobrol sebentar dan terus berlari ke depan. Bum gelombang. Tiba-tiba terdengar ledakan besar dan memekakkan telinga. Saya hanya bisa merasakan tanah sedikit bergetar. Li Yahong langsung menginjak rem. Keduanya membuka pintu mobil, menjulurkan kepala, dan melihat ke depan. Saya melihat asap hitam tebal membubung dari sebuah gedung di kejauhan. Dan bayangan hitam pekat mengelilingi lokasi ledakan. Apakah tentara melakukan pengeboman? Li Yahong bertanya. Tidak, itu adalah bangunan tempat tinggal yang meledak. Wu Heng menjawab, dan setelah menganalisis pikirannya dengan cepat, dia melanjutkan, mungkin disengaja, untuk memancing zombie. Kata-katanya belum selesai. Di kejauhan, kami melihat konvoi melaju ke arah kami. Mobil terus-menerus dibungkus dengan mayat di sepanjang jalan. Homset ke kedua sisi jalan, dan ditenggelamkan oleh mayat-mayat di detik berikutnya. Sisi gelombang. Pada saat yang sama, interkom di dalam mobil mengeluarkan suara listrik yang keras. Kemudian, ada perintah sesekali dari dalam yang mendesak konvoi untuk bergerak maju, menyingkirkan kendaraan yang rusak dan menarik zombie. Ini adalah pita frekuensi yang ditangkap. Li Yahong mendongak. Wu Heng berkata, mari kita lihat apakah kita dapat menghubungi mereka dan memberi jalan bagi mereka untuk lewat dengan normal. Bab 155. Tidak mungkin dari bengkel mobil, kan? Li Yahong kembali ke mobil, mengambil interkom dan berkata, ini. Bengkel mobil, armada di distrik Changyingzi, bisakah Anda mendengar saya? Setelah mengatakan itu, dia menunggu di samping. Tetapi masih ada desakan dan beberapa perintah yang diberikan, dan tidak ada tanggapan. Sepertinya ada masalah dengan pita frekuensi. Pihak lain menggunakan frekuensi pendek tetap, dan pihak Anda sendiri adalah peralatan militer. Anda dapat menerima konten pihak lain, tetapi pihak lain tidak dapat menerima konten di sini. Bisakah kamu mendengarku? Konvoi di distrik Changyingzi dapat bergerak normal, dan kami akan memberi jalan untukmu, lanjut Li Yahong. Tetapi pihak lain masih tidak menanggapi. Kemudian, konvoi yang mendekat dengan cepat tiba-tiba mulai melambat. Badan kendaraan bergoyang dan nyaris terjadi kecelakaan. Tetapi rombongan mayat yang mengejar mereka memaksa mereka untuk terus bergerak maju, tidak berani berhenti. Dalam konvoi, orang-orang di mobil pertama memandang tentara yang muncul di kejauhan dengan ngeri. Mengenakan baju besi kulit kuno dan memegang tombak, tertata rapi di tengah jalan. Ibarat pasukan yang datang dari zaman kuno dan muncul di dunia modern. Yang menakutkan adalah wajah kerangka yang terbuka dan pasukan kerangka yang tak ada habisnya di belakang mereka. Prajurit Yin macam apa yang meminjam cara? Apalagi saat ini menghalangi jalan. Seandainya saya tidak mengalami kiamat dalam waktu yang lama, saya pasti sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini.
Saudaraku, apa yang harus saya lakukan? Orang yang mengemudikan kendaraan itu bertanya dengan cemas. Kecepatan konvoi tidak lambat. Jika terus seperti ini, bisa langsung mengenai kerangka di depan. Pria yang berwajah kopilot juga tampak sama jeleknya. Saya tidak menyangka masalah seperti ini akan muncul saat ini. Ada kerangka di depan dan zombie di belakang. Setelah konvoi masuk, tidak ada kesempatan untuk bergerak maju di jalan yang ramai. Temukan gedung, parkir di sana, dan mari kita bersembunyi di dalam gedung. Tarik napas dalam-dalam, ambil walkie-talkie, dan lanjutkan bertanya, ada bahaya di depan dan jalan diblokir. Bersiaplah untuk menepi. Tim tempur akan keluar dari mobil untuk membersihkan zombie dan melindungi orang-orang lain yang memasuki koridor. Konvoi mulai melambat secara kolektif. Pintu mobil terbuka, dan orang-orang yang melakukan perlindungan sederhana bergegas keluar dengan senjata di tangan. Hancurkan zombie yang menyerang ke tanah. Orang lain di dalam mobil mengambil beberapa kebutuhan dan bergegas ke koridor di satu sisi sambil berlindung. Dengan keras, pintu besi hijau itu ditutup. Sisi lain, Wu Heng dan Li Yahong menyaksikan iring-iringan mobil berhenti di samping dan kemudian bergegas ke koridor. Dan cara dia meminta tim kerangka untuk menyingkir tidak berpengaruh sama sekali. Bagi mereka yang selamat, menghadapi sekelompok mayat, bersembunyi di koridor di satu sisi. Itu hanya menunda kematian. Pintu koridor tidak dapat menghentikan zombie, apalagi zombie cacat tingkat kedua. Tetapi hal ini sebenarnya dapat dimengerti. Menghadapi pasukan kerangka, tidak ada orang yang selamat yang tidak takut pada mereka. Orang-orang di bengkel mobil secara bertahap menerima kerangka. Tetapi ketika berbicara dengan kerangka itu, dia juga memiliki cara berekspresi yang agak aneh. Misalnya, judul seperti Brother Big Head dan Brother Spear mampu mengungkapkan nama dan juga membawa kehormatan. Jangan khawatirkan mereka dulu. Li Yahong juga meletakkan walkie-talkie dan melihat ke depan lagi. Gerombolan mayat mulai berdatangan dari kejauhan. Jumlahnya pasti lebih banyak dari pertempuran sebelumnya. Mata Wu Heng dengan cepat mengamati sekelompok mayat. Jumlah ini mungkin cukup untuk mengumpulkan semua zombie di seluruh area. Gerombolan mayat ini saja akan sulit dilawan oleh pangkalan evakuasi lokal lainnya. Hitung, ada cukup banyak. Wajah Li Yahong terlihat lebih jelek daripada saat dia ditusuk tadi, dan tangan yang memegang pintu mobil mulai sedikit gemetar. Wu Heng tidak berbicara, tetapi tetap mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Menghitung jarak lari zombie, bersiaplah untuk melempar tombakmu. Hore! Kerangka itu mengeluarkan batang baja dan bersiap untuk melemparkannya ke atas. Melihat target mendekat dengan cepat, Wu Heng terus memerintahkan, lepaskan. Hah, gelombang. Batang-batang baja itu menjerit keras, seperti jaring besi, jatuh ke kerumunan zombie yang berlari. Sejumlah besar zombie terjatuh ke tanah. Zombie yang berlari di belakang tersandung oleh potongan besar, seperti bola salju yang menggelinding, dan digulung menjadi satu bagian. Zombie yang terjatuh dan berlumuran daging dan darah segera bangkit. Cepat datang. Dengan bau amis, susunan tombak, penombak itu dengan cepat melangkah maju, berjongkok, dan menggerakkan tombaknya ke depan. Engah kepulan-kepulan gelombang, zombie tiba-tiba menabraknya, tubuh mereka tertusuk, dan mereka mati seketika. Tetapi ada terlalu banyak zombie di belakang, dan mayat-mayat itu didorong ke depan, satu persatu, seperti segerombolan. Mayat dan kerangka yang memegang tombak saling menempel erat satu sama lain. Kerangka itu mulai menusukkan tombak secara terus-menerus. Melakukan gerakan menyerang satu demi satu. Membunuh target. Wu Heng memegang tepi pintu mobil dengan satu tangan, mencondongkan tubuh keluar, dan mencari sasaran di antara mayat-mayat itu. Melihat ke seberang dengan cepat. Dalam kelompok mayat, beberapa jenis zombie cacat tingkat kedua dapat dilihat. Mereka termasuk tank, besar dari jenis yang sama, tokek, pemanjat dinding, dan beberapa anjing cacat yang berlari cepat. Zombie memang berkembang ke arah kecerdasan yang lebih tinggi. Berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan yang lebih menakutkan.
Saya memeriksanya beberapa kali, tetapi saya tidak dapat menemukan jejak zombie berkepala besar. Tetapi dalam situasi saat ini, mustahil untuk tidak memiliki zombie berkepala besar. Mungkin dia pendek dan bersembunyi di antara mayat. Sebuah pemikiran di benak saya. Hantu itu terbang keluar dari tubuhnya, Xiao Xiao. Sukong memegang dagunya dengan satu tangan, seolah setengah berbaring, dan berkata, "Paman, ada apa?" Wu Heng berkata, "Kali ini, ada tugas yang sangat penting untukmu. Katakan, apakah kamu melihat mayat di sana?" Di antara mayat-mayat itu, ada zombie dengan kepala yang sangat besar dan tubuh yang pendek. Temukan itu. Wu Heng mengulurkan tangannya dan memberi isyarat di kepalanya. Apakah kamu berbicara tentang tengkorak berkepala besar? Xiao Xiao melirik tengkorak berkepala besar yang duduk di barisan belakang kanan. Lupa, ada contoh di sekitar saya. Oke, akulah yang terbaik dalam menemukan ini. Xiao Xiao mengatakan sesuatu, dan setelah berputar di udara, dia terbang menuju ke arah mayat-mayat itu. Maju. Mayat-mayat itu masih bergelombang seperti gelombang. Gelombang demi gelombang melonjak menuju kerangka itu. Zombie sekarat dalam jumlah besar, dan kerangka juga mulai hancur. Zombie juga datang ke sana. Li Yahong menunjuk ke kejauhan. Wu Heng melihat sekeliling dan melihat sekelompok zombie juga keluar dari jalan setapak di kedua sisi jalan, berniat menyerang kerangka dari sisi jalan. Dilihat dari sini, pasti ada zombie berkepala besar di kamp zombie. Jika tidak, akan sulit bagi zombie murni untuk melakukan perubahan formasi seperti itu. Kirimkan 2 gelombang kerangka helikopter untuk memblokir zombie di kedua sisi. Wu Heng melanjutkan perintah. Lebih dari 1000 kerangka yang memegang pisau dapur dipisahkan dari setiap sisi. Menuju zombie di jalan setapak. Seperti 2 koloni semut yang menyerang, mereka bertabrakan secara langsung. Blockbuster yang jatuh dan bergulir. Gelombang bang. Sepeda bersama dilempar ke arah satu sama lain oleh zombie cacat level 2. Dihancurkan menjadi sekelompok kerangka, mereka langsung berubah menjadi kerangka yang tersebar. Orang besar dan orang besar melakukan hal yang sama, melemparkan sepeda atau tong sampah di kedua sisi jalan ke arah berlawanan. Hancurkan zombie satu persatu. Kedua belah pihak bertempur bersama, seolah-olah mereka terlibat dalam perang gesekan. Lihat siapa yang memiliki jumlah lebih banyak, dan siapa yang akan mati lebih dulu. Sisi lain. Semua orang di shelter Changyingzi menutup pintu koridor dan membunuh zombie di koridor. Bergegaslah sampai ke puncak, melihat pintu besi yang dikunci dengan gembok. Segera seseorang mengeluarkan linggis yang tergantung di samping ransel. Masukkan ke dalam ring dan cungkil dengan kuat. Suara selokan. Kunci lama dicabut dan pintu besi dibuka. Semua orang segera bergegas ke atap. Anda dapat mendengar auman zombie di bawah dengan lebih jelas, dan suara memotong sayuran. Karena tidak ada waktu untuk memeriksa apa yang terjadi di bawah, anak buah pemimpin segera mengeluarkan perintah. Xiaolong pergi untuk melihat apa yang dilakukan zombie, dan kami semua membangun tangga tali bersamaku untuk sampai ke sisi lain. Semua orang berpisah dan mulai bertindak sesuai perintah. Sekelompok orang mulai melempar tali ke arah pagar pembatas gedung sebelah, berniat membangun tangga tali yang bisa dilewati. Ini sedikit lebih berbahaya, tapi tidak ada cara lain. Orang bernama Xiaolong terbaring di tepian, melihat ke bawah. Setelah melihatnya, alisnya langsung berkerut. Dia memeriksa beberapa kali dan menyapa dengan suara rendah, "Kakak, kakak. Jika ada yang ingin kamu katakan, jangan berteriak. Datang dan lihatlah, zombie tidak mengejar kita, jadi tidak perlu khawatir." Orang lain bergerak, segera dia mendekat ke tepian, merendahkan badannya dan menunduk. Seluruh jalan dipenuhi dengan angka-angka. Di satu sisi ada zombie yang mengaum, dan di sisi lain ada lubang putih dengan kerangka memegang senjata. 2 tentara bertempur di tengah. Ikan, daging, dan tulang patah berserakan di mana-mana. Mayat di bawah kakiku telah menumpuk di atas bukit. Mereka mulai berkelahi,
dan tidak ada yang peduli pada kami sama sekali, kata salah satu orang. Ya, aku bertanya kenapa tidak ada zombie yang mengetuk pintu. Ternyata mereka bukan kelompok yang sama dengan kerangka. View, kita tidak perlu terlalu khawatir, mereka mungkin harus bertarung sebentar. Pria paruh baya itu juga mengangguk dan berkata, ayo istirahat dulu. Setelah istirahat, selagi mereka bertarung, ayo pergi dari belakang. Oke, beberapa orang berkumpul membentuk lingkaran dan mengisi kembali makanannya. Beberapa orang menangis terseduh-seduh karena kehilangan teman di sepanjang jalan. Dunia ini seperti ini, orang meninggal setiap hari saat mencari perbekalan. Tetapi orang-orang yang tersisa masih harus hidup. Saudaraku, sepertinya yang ada di antara kerangka itu bukanlah mobil bekas. Seseorang baru saja keluar. Xiaolong berteriak lagi. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan menoleh. Sebenarnya ada truk yang dimodifikasi di tengah. Seluruh jalan dipenuhi mobil-mobil bekas. Diperhatikan dengan cermat. Benar saja, saya melihat seorang wanita mengenakan pakaian anti tusuk, naik ke truk, dan mengeluarkan ember plastik. Benar-benar ada orang. Mungkinkah seseorang dari bengkel mobil? Orang-orang lainnya juga melebarkan mata mereka, dengan rasa tidak percaya di mata satu sama lain. Apakah bengkel mobil begitu kuat? Bisakah kamu mengendalikan kerangka dan menghadapi zombie secara langsung? Tong bensin, kata Wu Heng. Aku akan mengambilnya. Li Yahong melompat keluar dari mobil, masuk ke mobil di belakang, dan menatap wanita yang meringkuk di sudut dengan kepala di pelukan. Menjatuhkan tong minyak kedelai yang berisi bensin. Wu Heng memanggil orang besar dan 2 orang. Biarkan mereka melemparkannya langsung ke arah mayat tersebut. Bang 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 gelombang. Ember plastiknya pecah. Bau bensin yang menyengat langsung memenuhi udara. Bercampur dengan bau amis zombie membentuk bau yang menjijikkan. Wu Heng melihat posisi di langit dan langsung melepaskan teknik bola api. Bola api tersebut berubah menjadi aliran api yang memenuhi langit, menghantam sekumpulan mayat, menyentuh bensin, dan menyulut api besar yang mencapai langit. Mayat di area tengah tertutup api, membentuk zona isolasi vakum. Pada saat yang sama, Xiao Xiao juga terbang kembali dari langit yang jauh. Dia berkata dengan terkejut, Paman, saya menemukan kepala besar yang Anda sebutkan, bersembunyi di dalam mobil di sana, bukan di luar. Bab 156. Penginderaan jiwa. Api membubung, dan udara menjadi terdistorsi karena terbakar. Wu Heng melihat ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Xiao, dan melihat sebuah bas hijau samar-samar di antara api dan asap tebal. Bas wisata yang dekat dengan klinik pria sehingga Anda tidak perlu khawatir. Ratusan zombie dapat dilihat di sekitar bas. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berdiri di sana, seperti seorang penjaga, menjaga area tersebut. Biarkan aku melihatnya, kata Wu Heng. Oh, Xiao Xiao setuju dan langsung masuk ke dalam tubuh. Pada saat yang sama, gambaran Xiao Xiao yang terbang jauh juga muncul di benaknya. Pertama, ada zombie yang padat di sepanjang jalan. Kemudian adegan berubah dan dia langsung masuk ke dalam bas. Mobil penumpang berlumuran darah. Daging busuk dan anggota tubuh yang terpenggal digantung di rak bagasi mobil penumpang. Di pengemudi utama duduk zombie berkepala besar yang dicari Wu Heng. Kepalanya sangat membengkak dan besar. Dia sedang duduk di kursi pengemudi, memandang medan perang di depan melalui kaca berminyak. Saat kebakaran terjadi, tubuh zombie berkepala besar itu gemetar, berdiri, dan berlari keluar. Setelah mengetahui apinya sangat besar dan tidak ada bahaya, duduklah kembali di kursi pengemudi. Terus amati situasi di kejauhan dan kendalikan zombie untuk bertarung. Setelah membacanya, Wu Heng melepaskan Xiao Xiao lagi dan memintanya untuk waspada terhadap situasi sekitar dan memberitahu dia terlebih dahulu jika ada bahaya. Dia mulai melihat bas di antara mayat-mayat itu dan mulai memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Berdasarkan jumlah zombie saat ini, biarkan Bau Dong diam-diam masuk dan membunuh, dan mungkin ada risiko dipukuli. Pada saat itu,
Meskipun zombie besar terbunuh, membawa Bawudong ke dalam bukanlah hal yang hemat biaya. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada tengkorak berkepala besar, biarkan Hunter datang. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Kerangka ork yang tinggi berjalan mendekat dengan senapan sniper di punggungnya. Anjing kerangka tinggi mengikuti di bawah kakinya. Wu Heng menunjuk ke mobil penumpang di kejauhan dan berkata, di dalam mobil itu, ada zombie berkepala besar. Temukan cara untuk membunuhnya. Hunter melihat sekilas ke lokasi target dan menunjuk ke atap gedung unit di sebelahnya, menunjukkan bahwa dia harus naik ke atap. Wu Heng mengangguk dan berkata kepada beberapa kerangka ork tidak jauh dari situ, lindungi pemburu. Beberapa kerangka ork berjalan langsung ke Hunter Yi. Kemudian beberapa kerangka dengan cepat mendekati bangunan unit di satu sisi, membuka pintu besi, dan langsung masuk. Segera, dia naik ke puncak gedung, memasang senapan snipernya, dan mengarahkannya jauh ke depan. Pertempuran di medan perang utama berlanjut. Zombie dan kerangka terus bertabrakan. Bentuknya seperti dua gelombang, terus-menerus berkelahi dan terjerat. Bang gelombang. Suara tembakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari atas gedung. Bang gelombang. Di kejauhan, kaca depan bas tiba-tiba pecah. Peluru menembus kepala zombie besar itu, dan kepala yang membengkak itu meledak seperti semangka yang pecah. Jus terciprat kemana-mana. Tubuh zombie dengan kepala besar, berbaring telentang. Pukul bagian belakang jok pengemudi, lalu terpental dan menabrak setir. Zombie yang menjaga di luar mulai mudah tersinggung dan gelisah. Mencari musuh di mana-mana. Air kental mengalir dari kepala zombie berkepala besar itu, namun dia masih mengangkat kepalanya sedikit, mencoba keluar dari kursi pengemudi dan melarikan diri. Bang-bang gelombang. Kemudian, terjadi dua tembakan lagi secara berurutan. Pukul masing-masing kepala dan badan yang relatif kurus. Kali ini seluruh badannya terjatuh lemas. Zombie yang berjaga di luar sepertinya kehilangan kendali, dan menyerang bersama zombie lainnya. Kelompok mayat di depan juga mulai bubar. Kehilangan akal sehatnya dan mulai berjalan lurus melewati lautan api. Tertutupi oleh api yang berkobar, meronta dan mengaum, dia terjatuh ke lautan api. Mati gelombang. Jika itu adalah zombie cacat level 2 lainnya, dia mungkin terkena peluru, tapi dia tidak akan mati dengan mudah. Namun zombie berkepala besar berbeda dengan zombie cacat normal. Ciri-cirinya terletak pada pengendalian zombie, dan tubuh serta mobilitasnya menjadi kelemahan. Dibutuhkan 2 peluru di kepala untuk membunuhnya. Sebelum Wu Heng sempat bereaksi, arah kelompok mayat menjadi bingung terlebih dahulu. Zombie cacat level 2 lainnya yang berkeliaran sebelum dengan cepat berlari menuju bas. Zombie raksasa itu memecahkan kaca depan dan mengeluarkan mayat zombie berkepala besar itu. Belum menunggu untuk mengambil tindakan, tubuhnya dihempaskan oleh zombie raksasa lainnya. Mayat zombie berkepala besar juga jatuh ke tanah. Pada saat ini, zombie Dreadclaw, mirip tokek muncul dari kejauhan, membawa tubuh itu dengan satu tangan, dan langsung naik ke dinding luar gedung lagi. Kedua zombie raksasa itu meraung dengan marah, menangkap zombie biasa di sebelah mereka, dan melemparkannya ke atas. Mencoba menjatuhkan lawan, Wu Heng menatap semua yang terjadi dengan mata terbuka lebar. Awalnya saya mengira zombie-zombie ini akan menyelamatkan. Sekarang sepertinya mereka sedang merampok mayat zombie berkepala besar. Zombie tokek tersebut langsung naik ke ketinggian lantai 6, memelintir kepala zombie besar tersebut, dan menjulurkan cakarnya yang tajam ke sepanjang leher. Setelah beberapa saat mencari-cari, mengambil bola besar berisi darah, mengangkat kepalanya dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kunyah secara acak 2 kali lalu telan. Mencari inti mayat. Melihat aksi lawannya, Wu Heng akhirnya mengerti apa yang mereka cari. Ada perebutan mayat, satu-satunya target adalah inti mayat di otak. Bergantung pada inti mayat, telah dimakan oleh zombie. Itu masih inti dari zombie berkepala besar. Monster yang kamu kalahkan dimakan olehmu.
Perang saudara di antara zombie cacat tingkat kedua telah membuat seluruh kelompok zombie semakin kacau. Zombie tank gila merajalela di antara zombie, mengejar zombie di dinding. Wu Heng langsung memberi perintah, serang. Hore! Tengkorak itu mulai menyerang dengan lebih ganas. Di barisan depan, kerangka yang terkubur di bawah tumpukan mayat memanjat keluar dengan susah payah dan mulai membunuh zombie di depan. Tanpa zombie berkepala besar yang memimpin zombie, perilakunya lebih mirip dengan binatang gila. Perangkap dan rintangan sederhana dapat membunuh dan melukai mereka. Pasukan yang terdiri lebih dari 10.000 kerangka mulai melakukan serangan balik, mendorong zombie dan mulai membunuh mereka. Lokasinya di atap gedung. Cahaya senja terpantul pada tubuh beberapa orang yang selamat. Tidak perlu lagi menangis dan mengobrol. Semua orang menatap pertempuran yang terjadi di lantai bawah dengan mata terbuka lebar. Posisi mereka memungkinkan mereka mengamati perubahan situasi di seluruh medan perang. Dari pertahanan buta awal, berubah menjadi melempar tong bensin dan menembakkan bola api ke langit. Pada akhirnya, seorang penembak jitu kerangka tinggi naik ke atap dan membunuh zombie cacat tingkat kedua dengan beberapa tembakan. Sekarang, seluruh kelompok kerangka mulai melakukan serangan balik. Seperti gelombang besar tulang, ia langsung menyapu zombie di bawah. Jatuh sedikit demi sedikit. Taktik campuran macam apa ini? Senjata dingin di bawah dan senjata panas di atas. Apakah mereka dari bengkel mobil? Jika kita terus berjuang seperti ini, pertempuran akan segera berakhir. Yang pasti mereka adalah kelompok yang selamat, tapi saya tidak tahu apakah mereka orang dari bengkel mobil. Saya ingat orang-orang di bengkel mobil mengatakan bahwa pemimpin mereka bernama Raja Yama, yang mungkin mengacu pada kemampuan mengendalikan kerangka. Kemampuan ini terlalu menakutkan. Ya, mengejar mayat itu terlalu mesum. Haruskah kita pergi? Saat kerangka itu melakukan serangan balik, para zombie tertarik. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengungsi. Rencana awal adalah menggunakan waktu ini untuk mengungsi. Tetapi setelah melihat kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh kerangka itu, semua orang mulai bertanya-tanya lagi. Jika Anda berasal dari bengkel mobil, ada juga tempat berlindung di sana. Jangan takut dengan mayat sebanyak itu, seharusnya aman di sana. Beberapa orang memandang pria parubaya yang bertindak sebagai pemimpin pada saat yang bersamaan. Pihak lain melihat kartu militer pada kelompok kerangka di bawah, dan kemudian pada wanita dan anak-anak dalam tim. Berkata, semua orang dievakuasi sesuai rencana. Xiaolong dan saya tinggal untuk melihat apakah kami dapat melakukan kontak satu sama lain. Tidak peduli apa hasilnya, kami akan bertemu di lokasi yang direncanakan. Bukankah ini terlalu berbahaya, hanya kalian berdua? Jika sesuatu terjadi padamu, kami tidak akan bisa bertahan. Lebih baik mati bersama. Pria itu melanjutkan, lakukan apa yang saya katakan, kita telah kehilangan banyak orang dan kita tidak boleh kehilangan lagi. Orang-orang lainnya ragu-ragu, masih mengangguk setuju, berbalik, mulai mengemasi barang-barangnya, dan mulai turun. Lompat ke bawah dari jendela di belakang lantai 2 dan pergi ke kejauhan. Malam tiba, pertempuran terus berlanjut, cahaya api oranye menerangi area sekitar. Tim kerangka telah membunuh sebagian besar zombie, tetapi zombie yang tersisa masih bertarung melawan kerangka tanpa rasa takut. Level Anda ditingkatkan ke level 7, kecerdasan +1, karisma +1. Fitur tidak terkunci, induksi jiwa. Penginderaan energi jiwa, jiwa Anda telah ditingkatkan dan Anda dapat merasakan energi jiwa dalam jarak tertentu. Gaib dan hantu dalam jarak dekat tidak akan bisa lepas dari persepsi Anda. Ditingkatkan. Jumlah mayat kali ini langsung bertambah 1 tingkat. Pada saat yang sama, fitur penginderaan energi jiwa juga terbuka. Lihat pendahuluan. Anda dapat meningkatkan kepekaan Anda terhadap lingkungan sekitar melalui persepsi jiwa Anda. Fitur ini, Wu Heng sepertinya pernah melihatnya di Book of the Necromancer. Tampaknya itu adalah kemampuan yang hanya bisa dibuka oleh profesional necromancy yang mengambil jurusan jiwa di level 3 atau lebih tinggi.
Level 1 hingga 5 dianggap sebagai level pertama, level 6 hingga 10 adalah level kedua, dan level 11 hingga 15 adalah level ketiga. Apakah kamu sudah membuka skill ini sekarang? Wu Heng mencoba menutup matanya dan menatap. Detik berikutnya, lingkungan sekitar menjadi kosong, dan cahaya api menyala di pikiranku. Selain sejumlah besar kerangka undead, orang juga dapat merasakan Li Yahong di dalam truk. Seorang wanita meringkuk gemetar dengan kepala dipelukan, dan Xiao Xiao melayang di kejauhan. Dan beberapa serangga terbang. Ini benar-benar keterampilan yang kuat. Seperti ini dapat ditangkap, tetapi jaraknya jelas terbatas, mungkin dalam jarak 5 meter dari seluruh tubuh. Untuk lokasi selanjutnya masih perlu melihatnya dengan mata telanjang. Di masa depan, Anda dapat sepenuhnya mengandalkan keterampilan ini untuk menjelajahi situasi sekitar. Buka mata Anda lagi dan terus perhatikan pertempuran di tempat kejadian. Pria besar, dan dua zombie raksasa bertarung bersama. Tangan saling meninju, memukul lawan dengan bang 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 bang. Zombie tokek dan kerangka tokek mereka sendiri juga saling berkejaran di dinding luar tangga. Hunter masih di atap, menyiapkan senapan sniper. Menembakkan peluru dari waktu ke waktu. Lakukan penekanan dan dukungan di lokasi. Wu Heng melihat pemandangan itu, asap tebal mengepul, dan mayat serta tulang patah menutupi tanah. Seluruh pertempuran berlangsung dari siang hingga malam. Ini menciptakan perasaan perang yang berkepanjangan. Untungnya semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran adalah zombie dan kerangka. Jika tidak, makhluk biasa akan kelelahan karena pertempuran dan akan menarik pasukan mereka. Bawudong, bantulah orang-orang besar dan akhiri pertempuran secepat mungkin. Zombie cacat semacam ini memiliki kecerdasan. Jika Anda yakin tidak bisa mengalahkannya, Anda akan memilih untuk melarikan diri. Saat ini, skeleton memiliki keunggulan absolut. Teruslah menyerang dan zombie akan musnah seluruhnya. Pada saat itu, akan sulit menangkap zombie yang cacat jika mereka melarikan diri. Mereka semua kehilangan inti mayat yang besar, ini harus disimpan. Bawudong mengangguk, menendang kakinya, melompati zombie, dan bergegas menuju pria besar itu. Berlari, melompat, meninju lurus ke udara. Bang gelombang. Pukul zombie raksasa dikuil dengan satu pukulan. Gelombang udara meledak. Kepala zombie raksasa itu anehnya tertekuk ke satu sisi. Tubuhnya juga terhuyung 2 atau 3 langkah dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Pria besar itu melihat momen yang tepat, dan tinju raksasa dengan sarung tangan besi terus jatuh ke bawah. Seperti kera yang marah. Dengan keras, otot-otot zombie raksasa itu meledak seperti tumor. Berbaring telentang, dia terus berjuang untuk melawan. Bawudong juga terus mengayunkan tinjunya ke arah zombie-zombie cacat yang ada di tanah. Pukul dia sampai mati dengan paksa. Setelah membunuh satu, lanjutkan berpindah antar zombie, hancurkan zombie yang menyerang, dan terus mendekat ke zombie raksasa kedua yang bertarung melawan 2 bagian. Lakukan serangan bersama-sama. Sisi lain, bang gelombang. Suara tembakan yang memekakkan telinga kembali terdengar dari atas gedung. Zombie tokek yang sedang merangkak dengan cepat kembali terkena peluru di bagian belakang kepala. Seketika jatuh dari dinding tembok luar. Kerangka tokek melompat langsung dari dinding dan mendarat di atasnya dengan bunyi gedebuk. Pada saat yang sama, kerangka padat berkerumun. Bungkus ke dalam bola ketan. Pisau dapur di tangannya terus memotong tubuhnya. Situasi tampaknya stabil. Wu Heng menghadapi zombie yang padat dan melepaskan bola api lagi, menabrak zombie. Terus memberi perintah, serang dengan seluruh kekuatan. Hore! Kerangka itu mempercepat kecepatan serangannya dan menyerang zombie yang tersisa. Medan perang kembali hening. Hanya apinya yang masih menyala dan terdengar bunyi berderak. Wu Heng melihat mayat-mayat di tanah dan terus memerintahkan medan perang untuk dibersihkan. Tengkorak itu bergerak cepat di bawah cahaya api dan menumpuk mayat-mayat itu ke samping. Darah hitam berkumpul menjadi aliran di tanah.
mengalir ke saluran pembuangan. Wu Heng melihat ke satu sisi di udara saat ini. Xiao Xiao perlahan muncul, menunjuk ke samping dan berkata, "Paman, seseorang datang ke sana." Wu Heng mendongak. Saya melihat dua sosok berdiri di pintu masuk koridor di kejauhan. Jika bukan karena cahaya api yang terang, saya bahkan tidak akan bisa melihat posisi pihak lain. Mungkin dia takut dengan kerangka itu, jadi dia tidak berani mendekat dan berdiri agak cemas di kejauhan. Dia terus melambaikan sesuatu ke arah sini. Apa yang ingin mereka lakukan? Wu Heng bertanya. Aku baru saja menguping. Mereka ingin berlindung padamu, tapi mereka takut kamu bukan manusia, jadi bunuh mereka.